kita berhasil berdiri, tinggalkan itu, jangan pikir setan mengalah. Tadi kan lempar pertama lari ke Balikpapan, lempar kedua lari ke Sangatta. Iya toh? Nah itu setan. Anggap bapak berhasil, hayya 'alas shalah, langsung berdiri, pergi. Apa setan berhenti pak? Tidak. Nagoda ki lagi. Caranya apa? Nagoda ki supaya buru-buru berudu. Wuduk kita salah-salah. Nah bilang setan, yo pimako. Akhirnya apa? Begitu kita mau wudhu, dingin itu dingin sekali air. Nah, itu setan masuk di situ. Tiba-tiba setan kasih bunyi handphone. Itu setan itu. Akhirnya apa? Kita wudhu sambil terima telepon. Pernah toh? Kita ketawa karena pernah begitu toh? Setan itu masuk bos. Yo, matu pi. Siaga melok molengi. Si ratu, 75. Itu setan masuk di situ. Masuk itu setan. Akhirnya apa? Kita wudhu tidak sempurna. Atau anggaplah bapak tidak terima telepon, tapi wudhunya salah-salah, tidak sempurna. Bagaimana caranya? Quran menjelaskan wudhu itu membasuh jari hingga ke siku, ya kan? Jari hingga ke siku. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari. Kalau jari ke siku kan begini caranya wudhu pak. Kalau tua seperti ini bapak-bapak sudah generasi sakaratil maut, ini depan-depan ini, itu lipat ini pak, lipat. Kenapa? Karena di sini banyak keriput-keriput. Kalau bapak tidak lipat ini, tidak kena air, tidak sah wudhunya. Tidak sah wudhu, otomatis tidak sah sholat. Setan itu berupaya supaya tidak sah wudhu tak. Karena kalau tidak sah wudhu, biar 1 jam bapak sholat tidak sah sholatnya. Kenapa? Wudhunya salah. Nah setan gak goda ke situ. Maka kita biasanya wudhu, sunnahnya ajaran Quran begini. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari-jari. Bagaimana caranya Ustaz? Nah buka keran. Baik itu. Ada yang sambil menyanyi TikTok. La ilaha illallah. Capuk cu habis. Atau rambut. Ini anak muda ini yang pelihara rambutnya. Sekarang rambut modern pak. Dulu saya waktu kecil cukur bandan ji pak. Itu yang habis di sini, ada di sini. Ternyata ada lagi sekarang. Muncul lagi tuh sekarang cukur bandang. Tapi lebih modern sekarang pak, karena ada gotnya. Biasa garis-garis di sini ada gotnya. Ada tuh di sini. Motong dibilang seperti Ronaldo. Ronaldo mancung hidungnya, kau pokoknya. Itu coba tuh. Akhirnya apa? Karena dia sudah kasih apa kan namanya itu yang biar kena angin topan tak goyang rambutnya. Pamode apa? Formadet apa namanya itu? Dah minyak rambut. Kalau kita dulu minyak rambut tak kan pak, minyak kemiri sama Brix. Cara ngambilnya begini pak, kasih simpan. Begitu kita upacara bendera keluar semua rambut disimpan. Itu zamanku saya sekolah. Oh sekarang ada. Karena rambutnya sudah jambur pak, nah model kayak Ronaldo, pergi sholat, takut rusak ini pak, takut rusak rambutnya. Akhirnya apa? Bagaimana wudhunya? Nah kasih begini saja. Ini pak guru kok cilaka. Itu Quran menjelaskan membasuh sebagian rambut, lebih cocok kamu berwudhu begini, karena ini rambut daripada cuma begini. Apalagi yang banyak kelirunya, setan masuk. Ketika apa? Ketika kita basuh kaki. Biasanya orang basuh kaki pak, kan itu sunnahnya Nabi, jari-jari tangan masukkan ke jari-jari kaki, usap telapaknya sampai ke tumit. Mohon maaf, begini prakteknya kira-kira. Tapi apa yang kita praktek? Kita wudhu begini ji. Pulang-pulangku berbadan dua, hai. Nah kena ko setan bo, lewat nama akan ko setan. Dia bilang setan, ladongo. Coba ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sudah anggaplah sempurna wudhunya, bagus betul wudhunya. Apa setan lari dan tinggalkan? Tidak, setan masih goda kita. Gimana caranya? Nah ikuti kita masuk masjid. Baru apa Nabi bilang? Lihat ko timer, lihat ko waktu. 2 menit mami kamat, jam ko sholat sunnah, duduk mako. Setan itu. Anggaplah bapak sholat sunnah 2 rakaat, nagoda lagi setan. Apa? Jam aku baca surat pendek. Langsung mau saja Al-Fatihah. Jamnya ada surat pendeknya. Atau kita buru-buru. Subhanallah. Itu setan masuk di situ.
Anggaplah kita uduk bagus, sholat bagus, rukun-rukunnya sempurna. Apa setan lari? Tidak. Dia ambil cara terakhir. Jurus terakhir diambil. Apa? Dia timbulkan ujub, sombong dalam hati kita. Akhirnya apa? Paling jago kamu. Tidak ada yang kalah kau dalam masjid ini. Akhirnya apa? Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah kasih, nah lihat sampingnya. Salah caranya. Sombong, masuk setan. Itu. Banyak itu orang masuk di masjid sombong, Pak. Pintu masuknya setan itu sombong. Mana? Yang mana itu ciri-cirinya orang sombong masuk di masjid? Seolah-olah hanya pendapatnya saja benar. Sekarang banyak itu begitu. Sholat tidak beda pendapat orang. Ada yang kasih begini tangannya kalau sampai begini, ada yang kasih begini, yang kasih begini dia bilang salah ini. Nah itu, ada itu yang begitu sombong-sombong begitu. Ada lagi kalau dia lihat orang takbir, ada orang macam-macam takbir, Pak. Ada yang begini, ada yang begini. Ada juga saya lihat kayak main-main saja. Ada juga begitu. Itu sekadar kita agak baca. Ada juga terlalu serius, Pak. Silakan lakukan, tapi jangan salahkan orang. Ini banyak orang salahkan pendapatnya orang lain. Takbir itu, Pak, posisi setelah takbir Allahu Akbar. Posisi tangan saja itu macam-macam. Ada 5 caranya. Imam Mazhab 1, Allahu Akbar. Antara pusat dengan tulang rusuk, tengah-tengah. Yang kedua, Allahu Akbar. Di atasnya sedikit, perut. Yang ketiga, di atas dada, Allahu Akbar. Yang keempat, di bawah pusat, Allahu Akbar. Bukan di bawah sekali ya. Yang kelima, Allahu Akbar, lurus saja begini. Ini umumnya Syiah dan Iran. Mana yang betul? Betul semua. Bapak mau begini silahkan. Bapak mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Yang mana salah, nah pakai semuanya. Allahu Akbar. Masuk dalam masjid itu banyak orang sombong, Pak. Hanya dia yang dia rasa pintar. Itu hanya begitu, Pak. Terutama ini anak-anak muda yang belajar agama melalui YouTube. Baru 2 bulan belajar agama, wah enak kasih salah semua orang. Itu pun baru 3 menit habis kuotanya. Akhirnya tidak sempurna dia pelajari itu. Saya, Pak, selalu dibilangi Ustadz tidak sunnah. Itu Ustadz tidak sunnah. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa yang sunnah itu kalau dia mulai ceramah mengucapkan innal hamdalillah. Karena Nabi kalau khutbah selalu ucapkan innal hamdalillah. Saya tidak begitu, maka saya dianggap tidak sunnah. Ada lagi apa? Dia bilang ini Ustadz dasar bukan Ustadz sunnah. Kenapa? Karena tidak ada jenggotnya. Imam dia apa kalau tidak mau hidup? Banyak itu, Pak, orang sombong seperti itu. Banyak itu, Pak. Ya? Itu sombong, pintu masuknya setan. Setan masuk dari kesombongan. Percaya hikmah pertama, apabila kita mau melakukan kebaikan, setan pasti berusaha menggagalkan dengan cara dia goda kita. Godaannya dari apa? Dari suami, dari istri, dari anak. Ada orang rumah tangga suaminya beriman, tapi istrinya kesurupan. Suaminya mau bersedekah, mau potong kambing. Tabung ini nah, Bu, tarik mini di rekening tak 1,5 juta beli kambing untuk kurban. Berapa, Pak? 1,5 juta. Langsung istrinya kemasukan setan. Jangan, Mako, 1,5 juta itu bisa beli cincin. Langsung dia bilang istrinya, Pak, jangan mau dulu kurban. Sok kaya sekali kok kurasa deh. Sini itu 1,5 bisa beli cincin. Ini suaminya masuk surga, istrinya di blender nanti di neraka. Dan itu, Pak, setan berupa istri susah diusir, Pak. Apalagi kalau kita takut sama istri. Ada mentong itu istri, Pak, kasih takut-takut suaminya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istri? Ada. Apalagi kalau istri tak orang Bugis. Ya, Pak. Nakakang ki, Pak. Ada di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti jadi laki-laki. Masalah takut sama perempuan.
Bagaimana caranya kita mau takut sama istri? Nah kita lamar ki, dikasih uang panai puluhan juta, nah ambil semua gaji kita tiap bulan, dibelikan rumah, dicicilkan mobil, baju semua kita belikan, bedaknya, gencungnya kita semua belikan. Masa kita mau takut sama dia? Bagaimana ceritanya? Yang kita takut sama istri tapi Pak, nah bilang orang Ustaz tidak takut sama istri, mau ku apa takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ayo Bapak, satu, godaan bisa dari suami, godaan dari istri, dan yang ketiga godaan dari anak. Berapa banyak orang Pak akhirnya masuk penjara, korupsi, gara-gara apa? Anaknya minta dibelikan mobil. Setan masuk di situ. Berapa banyak pejabat yang akhirnya di penjara gara-gara korupsi. Kenapa? Istrinya minta dibelikan rumah baru. Maka godaan setan bisa datang dari suami, bisa datang dari istri, bisa datang dari anak. Pertanyaannya, bagaimana cara melawan setan? Bagaimana cara melawan setan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Nabi dikejar oleh api, makin lama makin membesar, makin lama makin membesar. Nabi bertanya, "Ya Jibril, siapa itu Jibril?" Jibril menjawab, "Itu setan, iblis laknatullah alaih, untuk menggagalkan upayamu." Lalu Nabi bertanya, "Bagaimana caranya aku melawannya? Bagaimana caranya aku menghindarinya?" Jibril menjawab, "Ucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Lari itu setan. Maka kalimat yang paling ditakuti iblis laknatullah alaih adalah istighfar. Makanya bapak-bapak, kalau setan mulai goda kita, tadi Momi tadi kita praktekkan nanti, ditarik di dompet, mau dikasih masuk celengan aman Palestina. Tiba-tiba, mau kerja beli pulsa ini, habis pulsa, HP mau diganti. Setan itu Pak. Bagaimana caranya lawan setan? Astagfirullah, tarik, astagfirullah. Nah tarik itu setan itu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lawan itu setan dengan kalimat istighfar Pak. Betul, saya serius ini Pak. Coba itu lawan. Begitu kita kasih, nah tarik itu, astagfirullah, 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 mati itu setan Pak. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha, tiada Tuhan illa anta, kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya menzalimi diri saya sendiri. Misalnya tuh setan. Satu ketika setan ditanya, "Iblis, apa kalimat yang paling engkau takuti dari kami? Apa yang kau paling takuti dari kami?" Iblis menjawab kalimat istighfar. Kenapa bisa? Setengah mati kau suruh kau berdosa. Dari pagi sampai malam saya ajak kau berdosa, saya goda kau berdosa. Begitu kau istighfar, habis lagi. Maka melawan iblis, begitu ada kita melakukan kebaikan, tapi rasanya kita ragu, tapi rasanya kita cemas, rasanya kita tidak percaya, rasanya kita mau gagalkan, maka cara melawannya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yuk Bapak saudara-saudara sekalian, ini hikmah yang pertama, bahwa setiap kita mau melakukan kebaikan, pasti iblis kepanasan dan berusaha menggagalkan. Hikmah yang kedua, yuk Bapak saudara-saudara sekalian, apa harta terkaya, apa harta terbaik bagi Ibrahim alaihissalam? Apa kekayaan Ibrahim alaihissalam? Punya anak yang soleh, namanya Ismail alaihissalam. Maknanya Pak, harta kita yang paling berharga, kekayaan kita yang paling berharga, bukan sebenarnya rumah, bukan sebenarnya tambang, bukan sebenarnya tabungan, bukan sebenarnya deposito, tapi kekayaan kita yang paling berharga sesungguhnya adalah anak yang taat dalam beragama. Gimana anak-anak kita sekarang Pak? Bagaimana anak-anak kita sekarang Pak? Alhamdulillah Pak, anak tak kalau malam seperti ini datangi pengajian, luar biasa itu Pak, bagus itu anak tak. Tapi kalau dia tidak pernah datang pengajian, anak bapak 4 tidak ada yang tahu sholat, anak bapak perempuan tidak pakai jilbab, anak bapak laki-laki pengisap lempoks. Kenapa ketawa anak muda? Banyak di sini isap lempoks.
Itu anak-anak sekarang tuh bingung, Kak, masa lem pox kok isap? Nah campur lem tikus. Deh, beleng-beleng. Apa itu lem tikus? Lem tikus ya untuk tikus. Masa kau gagah-gagamu kupang? Cemen lumen, kampungan, baru 1 botol teler mau kok, itu teman tak jagona sampai masuk di got. Ayo, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, anak-anak kita adalah kekayaan paling berharga. Coba lihat tadi Ismail. Ismail alaihissalam, remaja, ditanya, nak bagaimana kalau disuruh kau potong? Apa jawabannya? Silahkan Pak. Ini maknanya, kekayaan kita sesungguhnya adalah anak yang taat dalam beragama. Pak, bapak tidak usah cemas kalau anaknya sudah sarjana tidak punya kerja. Bapak tidak usah malu kalau anaknya sarjana kerjanya tambal ban di pinggir jalan. Bapak tidak merasa gengsi kalau anaknya sudah sarjana tapi kasihan kontrak-kontrak rumah. Tidak usah malu seperti itu. Kenapa? Bukan itu yang menyebabkan anak kita masuk neraka. Yang bapak cemas dan malu, anaknya sudah sarjana tidak tahu sholat. Anaknya sudah master tapi tidak tahu ngaji. Anaknya punya rumah sendiri tapi tidak tutup jilbabnya pada dia perempuan. Itu yang membuat kita cemas. Bapak saudara-saudara sekalian, anak-anak sekarang kita, saya tidak cemaskan otaknya. Anak-anak Pak cerdas-cerdas. Lihat itu anak-anak Pak, saya saja kalau SMS Kak Pak, 2 tangan saya pakai masih salah-salah pencet Kak Pak. Itu anak-anak sekarang sambil bawa motor meng-SMS. Jago nih itu anak-anak sekarang. Bawa motor nah balas itu SMS-nya. Kadang-kala simpan saja di HP-nya itu di telinganya pakai helm. Cerdas-cerdasnya anak-anak kita. Bapak tidak usah cerdas, cemaskan kecerdasannya. Yang perlu kita cemaskan adalah ketika agamanya tidak baik. Suatu ketika Nabi menuju ke suatu tempat. Dalam perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Tahu pemakaman? Kuburan. Ketika Nabi lewat, Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, langkahkan kakimu dengan cepat. Maperi-periko. Sahabat mempercepat langkahnya. Lalu pulang lagi dengan rute yang sama. Nabi santai, sahabat mau kasih cepat langkahnya. Nabi bilang, Nabi, jangan aku buru-buru, tenang saja. Kenapa ya Rasul? Tadi waktu pergi buru-buru, sekarang pulang tidak. Ada apa? Nabi menjelaskan, tadi itu waktu pergi, saya dengar ini orang disiksa di kuburnya. Saya tidak tahan lama-lama dengar, maka saya mau jauh-jauh supaya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril. Allah perintahkan yang menghisap di kubur. Malaikat yang menyiksa di kubur. Allah perintahkan, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin bapaknya kusiksa, sementara anaknya di dunia yang hidup lagi belajar mengaji membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baru anak tak membaca bismillah, bapaknya orang tuanya di kubur sudah bebas dari siksaan alam kubur. Pak, jangan kasih kursus kiri kanan anak tak bahasa Inggris. Tidak gitu yang penting. Kasih kursus anaknya bahasa Korea. Tidak penting itu Pak. Saya ini tidak pernah kursus kiri kanan, bisa aja keluar negeri kiri kanan. Apa bahasaku? Bahasa isyarat. Makan. You know, ada tahu, oh mau makan ini orang. Bahasa itu, bahasa internasional itu Pak. Dan Bapak tidak usah cemas kalau tidak tahu bahasa Inggris. Kenapa? Memang kalau kita berdoa pakai bahasa Inggris. Nah doakan karena, oh my God, please help me my father. Talekang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini hikmah yang ketiga karena waktu yang terbatas. Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah. Syukur Pak, Allah tidak suruh kita potong anak tak. Bagaimana misalnya anak disuruh potong Pak? Alhamdulillah, kambing jina minta Tuhan. Sekarang ini Pak, banyak orang tidak mau kurban padahal dia mampu. Saya ulang, banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba itu sekarang nah balik-balik. Tidak mau berkurban padahal dia mampu, mau poligami padahal tidak mampu. Coba maki sekarang. Mana buktinya mampu? Coba, Bapak umumnya punya handphone. Kalau Bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, Bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja Bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi Bapak kalau tidak pernah kurban seumur hidup, padahal punya handphone 1,5 juta, nah sapak ku malaikat matu, kegero la cilaka yer, kegay sekke kikirigal lapak jambatan.
Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan, paket per bulan 120.000 per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu. Mana lagi yang mereka mampu tidak mau berkurban? Perokok. Ada merokok di sini? Ada? Ada? Jangan marah ya, jangan marah. Ini perokok pak. Tapi sebenarnya itu rokok pak tidak merusak. Betul pak. Rokok itu sebenarnya tidak bahaya selama dia tidak ketemu api. Asal itu rokok tidak ketemu api pak, aman. Kantong ini saja, yang penting jangan kasih ketemu api. Kapan dia ketemu api pak, maka solangi pak. Coba rokok. Sekarang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak jabah? Tidak pernah dikabulkan doaku Ustaz, padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya, merokok ki? Merokok kau Ustaz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang berbuat haram? Rokok. Ada yang bilang, makruh Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung ku kali 0. Kayak orang bodoh-bodoh itu kalau merokok. Coba kita itu orang perokok pak. Ambil rokok nah, sandar-sandar. Itu saja nak kerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyai. Beleng-beleng. Pak, bapak yang merokok, tahu enggak? Pak, kita lihat tadi itu orang-orang Islam, anak-anak kecil diseret tentara Yahudi 3 orang, anak kecil tentara 3 Yahudi. Kita lihat itu tadi, kasihan perempuan ditempelengi, dibuka jilbabnya, itu orang Yahudi. Dan bapak yang merokok, itu bapak sumbang harga rokok 20% ke Yahudi. Apa maksudnya Ustaz? Seluruh pabrik rokok yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Tidak percaya? Buka Google, cari itu pemilik sahamnya itu Yahudi. Pabriknya ada di Indonesia, tapi yang punya uang orang Yahudi. Berhenti merokok pak. Bapak bilang, tidak bisa Ustaz, tidak jalan otakku kalau tidak merokok kak. Bale-bale kok. Buktinya apa? Ramadan jalan di otak kak. Berhenti ki merokok pak. Niatkan, berdoa ki hari ini, ya Allah berikan saya kesanggupan berhenti merokok. Tanpa pertolonganmu saya tidak bisa sembuh dari rokok ya Allah. Bantu saya berhenti. Pembeli rokokku saya niatkan untuk tabung pergi umroh. Allah pasti bantu ki pak. Saya lihat ini muka-muka banyak perokok. Berhenti maki merokok pak. Kita tahu itu orang Yahudi. Nah kirimkan ki rokok ke Indonesia. Batuk-batuk maki. Kena maki kanker paru-paru, kena maki asma, kena maki penyakit lain-lainnya, baru nak kirimkan ki lagi obatnya. Ibaratnya nak pelihara ki nak habisi wanta, nak kasih sakit ki, nak kasih ki obatnya, dia semua ambil wanta. Berhenti ki merokok pak. Lebih itu harga rokok kita beli kambing untuk kurban. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kurban hari ini, kurban ada niat kurban? Kalau ada niat kurban pak, selama ini kita kurban di Bontang. Selama ini kita kurban di Sulawesi, selama ini kita kurban di Jawa, selama ini kita kurban di Indonesia, maka tahun ini kita kurban di Palestina. Caranya apa? Sumbangkan pembeli kambing ke Aman Palestina. Kalau bapak punya uang malam ini sumbangkan, kalau tidak malam ini bawa ke kantornya di Barbas Tengah. Insya Allah pak, itulah uang tak yang akan menolong kita dunia akhirat. Tidak ada orang bangkrut di dunia ini karena menolong sesama manusia. Tidak ada orang yang habis hartanya kalau dia suka fisabilillah, berjuang di jalan agama Allah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena sudah jam 10, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang bisa ulang apa hikmah malam ini? Ceramah kita hikmahnya ada 3 tadi. Apa? Ayo siapa? Ada hadiah. Ayo anak muda. Siapa? 1
1 jam kak ceramah ndak ada yang tahu gimana kak kurasa ini. Hancur Ustaz ini malam ini. Siapa? Ah, 1. Setiap kita melakukan kebaikan pasti setan selalu akan. Ah, yang kedua? Pas. Itulah pentingnya Bapak Ibu bawa catatan kalau pergi pengajian. Karena susah kita menghafal. Apa lagi? Apa lagi? Ah, 1 saja yang dihafal. Apa yang kedua? Ah. Ya, bagian. Ah, hadiah-hadiah cepat. Cepat hadiah. Cepat, ya. Sambil adik-adik edarkan celengannya. Isi Pak. Begitu Bapak ragu-ragu setan, keluarkan terus Pak, keluarkan. Ayo, keluarkan Pak. Pak, Bu, kalau ada uang kita bawa, keluarkan Pak. Jangki ragu, jangki bilang tidak diganti, Allah pasti ganti Pak. Percaya gitu.